Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Teguh Hardirarjo selaku dosen pengampu mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Agustina dengan NIM 71014212208. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar saya. Yang pertama, untuk informasi umumnya, identitas modul, Satuan Pendidikan SMK 1 Kajen, bidang keahlian Bisnis Manajemen, program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, mata pelajarannya Manajemen Perkantoran, elemen pengelolaan kearsipan, kelas 11, fase F, guru atau fasilitator Mega Agustina, tahun pelajaran 2023-2024, alokasi waktu 12 jam pelajaran, untuk 3 jam pelajaran dikali 4 pertemuan. Kompetensi awalnya, kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul ini, peserta didik sudah memiliki kemampuan dasar tentang materi pengelolaan kearsipan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk profil pelajar Pancasila, dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dimensi kedua, mandiri. Dimensi ketiga, bernalar kritis. Dimensi empat, bergotong royong. Dimensi lima, kreatif. Dia untuk sarana dan prasarana yang akan digunakan. Untuk sarananya ada buku paket, video pembelajaran melalui YouTube, laptop dan smartphone, ATK, kemudian prasarananya ada ruang kelas, lab praktik, MPLB. Untuk target peserta didik, perangkat ajar ini dapat digunakan guru untuk mengajar di kelas 11 program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Target peserta didik adalah yang pertama, peserta didik tipikal atau reguler, yaitu peserta didik umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, yaitu peserta didik dengan kesulitan konsentrasi dan pemahaman, serta kurang percaya diri. Kemudian yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, peserta didik yang mampu memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan adalah Azure, kemudian metode pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran yang digunakan, tanya jawab, diskusi, dan pemberian penugasan. Dan untuk komponen intinya, tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup kearsipan, peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam peralatan dan perlengkapan arsip beserta fungsinya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sistem penyimpanan arsip. Yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad. Kemudian untuk pemahaman bermakna, ada pengertian arsip dan pengertian kearsipan. Kemudian untuk pertanyaan pemantik, apa yang Anda ketahui tentang arsip? Yang selanjutnya untuk persiapan pembelajaran. Yang pertama, materinya ruang lingkup kearsipan, strategi pembelajaran. Peserta didik diberikan materi tentang ruang lingkup kearsipan, kemudian peserta didik diminta mengerjakan soal latihan. Untuk tempatnya di ruang kelas, kemudian alat dan bahannya, alatnya alat tulis dan buku paket, bahannya daftar pertanyaan tulis di buku paket. Kemudian untuk waktunya 3 jam pelajaran. Untuk asesmen diagnostiknya mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai ruang lingkup kearsipan. Asesmen formatifnya, sambil peserta didik melakukan proses pembelajaran, guru memberikan penugasan mandiri dengan mengerjakan latihan soal di buku paket. Asesmen sumatifnya, di akhir kompetensi atau akhir semester, akan dilakukan tes secara holistik. Kemudian untuk yang kedua, materinya macam-macam peralatan dan perlengkapan arsip beserta fungsinya. Strategi pembelajarannya, peserta didik diberikan materi tentang macam-macam peralatan dan perlengkapan arsip beserta fungsinya, kemudian peserta didik diminta mengerjakan penugasan secara kelompok. Tempatnya di ruang kelas, untuk alat bantunya ada alat tulis, laptop, LCD dan video pembelajaran melalui YouTube. Untuk bahannya, penugasan kelompok. Waktu pelaksanaan 3 jam pelajaran. Kemudian asesmen diagnostiknya mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai macam-macam peralatan dan perlengkapan arsip beserta fungsinya. Untuk asesmen formatifnya, sambil peserta didik melakukan proses pembelajaran, guru memberikan penugasan secara kelompok. Untuk asesmen sumatif, di akhir kompetensi atau tengah semester atau akhir semester akan dilakukan tes secara holistik.
Kemudian untuk materinya, yang ketiga, macam-macam sistem penyimpanan arsip. Strategi pembelajarannya, peserta didik diberikan materi tentang macam-macam sistem penyimpanan arsip, kemudian peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis melalui quizzes. Untuk tempatnya ada di lab praktik MPLB, alat alatnya ada smartphone, buku paket, dan alat tulis. Kemudian bahannya untuk daftar pertanyaan tulis melalui quizzes. Waktu pelaksanaannya 3 jam pelajaran. Asesmen diagnostiknya mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai macam-macam sistem penyimpanan arsip. Untuk asesmen formatifnya, sambil peserta didik melakukan proses pembelajaran, guru memberikan penugasan mandiri dengan mengadakan kuis melalui quizzes. Untuk asesmen sumatifnya, di akhir kompetensi atau tengah semester atau akhir semester akan dilakukan tes secara holistik dengan tujuan untuk menentukan peserta didik kompeten atau tidak untuk mengetahui ketuntasan. Dan yang terakhir itu materi sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad. Strategi pembelajarannya, peserta didik diberikan materi tentang sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad. Kemudian peserta didik diminta mempraktikkan bagaimana penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad secara kelompok. Tempatnya ada di lab praktek MPLB. Alat bantunya ada alat tulis, stempel, link kabinet. Kemudian bahannya ada untuk arsipan, surat masuk, dan surat keluar. Waktunya 3 jam pelajaran. Asesmen diagnostiknya mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai tata cara sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad. Untuk asesmen formatifnya, sambil peserta didik melakukan proses pembelajaran, guru memberikan penugasan praktek secara kelompok. Untuk sumatifnya, di akhir kompetensi atau tengah semester atau akhir semester akan dilakukan tes secara holistik dengan tujuan untuk menentukan peserta didik kompeten atau tidak untuk mengetahui ketuntasan. Kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan 1, waktu pelaksanaannya 3 dikali 1 jam pelajaran dengan materi ruang lingkup kearsipan. Pendahuluan 15 menit. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian guru menyapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran peserta didik sebagai penanaman sikap disiplin. Kemudian guru mempersiapkan siswa secara psikis dengan melakukan ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Untuk kegiatan intinya, selama 105 menit, peserta didik mendapat pemaparan materi mengenai ruang lingkup kearsipan. Kemudian dengan metode tanya jawab, guru dan siswa berdiskusi tentang ruang lingkup kearsipan. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor pengetahuan mereka dengan mengemukakan pendapat mereka mengenai ruang lingkup kearsipan secara bergantian. Kemudian peserta didik diminta untuk mengerjakan soal latihan di buku paket. Kemudian peserta didik dapat menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada guru. Untuk kegiatan penutupnya dilakukan selama 15 menit. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Peserta didik menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Kemudian guru menyampaikan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup pelajaran dengan salam penutup dan berdoa bersama. Untuk pertemuan yang kedua, untuk waktu pelaksanaannya 3 dikali 45 jam pelajaran. 3 dikali 45 jam pelajaran. Kemudian untuk untuk materinya adalah macam-macam peralatan dan perlengkapan arsip. Kemudian kegiatan intinya selama 105 menit, peserta didik mendapatkan pemaparan materi tentang macam-macam peralatan dan perlengkapan arsip beserta fungsinya melalui video pembelajaran dan penjelasan dari guru. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor pengetahuan mereka dengan mengemukakan pendapat mereka mengenai macam-macam peralatan dan perlengkapan arsip beserta fungsinya secara bergantian. Peserta didik diberikan tugas kelompok mengklasifikasikan peralatan dan perlengkapan arsip beserta fungsinya dengan dibuat mind mapping. Kemudian peserta didik dapat menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada guru.
Kemudian untuk pertemuan ketiga, dengan materi macam-macam sistem penyimpanan arsip. Untuk kegiatan intinya selama 105 menit, peserta didik mendapat pemaparan materi tentang macam-macam sistem penyimpanan arsip. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor pengetahuan mereka dengan mengemukakan pendapat mereka mengenai macam-macam sistem penyimpanan arsip dengan bimbingan guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis melalui kuisis dengan menggunakan smartphone masing-masing. Kemudian peserta didik dapat menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada guru. Kemudian untuk pertemuan yang keempat dengan materi sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad. Untuk kegiatan inti selama 105 menit, yang pertama peserta didik mendapatkan pemaparan materi dan penjelasan tentang sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor pengetahuan mereka dengan mengemukakan pendapat mereka tentang sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad. Peserta didik diajarkan tata cara penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad melalui demonstrasi dan penjelasan dari guru. Kemudian peserta didik mempraktikkan tata cara penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad secara kelompok. Kemudian peserta didik dapat menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada guru. Dan yang selanjutnya untuk asesmen, yang pertama bentuk asesmen tertulis menggunakan tes objektif pilihan ganda, performanya melalui penugasan kelompok dan praktek. Guru mengamati kinerja peserta didik dilihat dari hasil pekerjaan dan kelengkapannya. Kemudian untuk sikapnya disiplin dilihat dari timestamp saat mulai mengerjakan, kerja kelas dan tanggung jawab dapat dilihat dari kelengkapan dalam mengerjakan soal latihan dan tugas kelompok. Kemudian yang kedua jenis asesmennya, yang pertama ada asesmen diagnostik kognitif. Kemudian ini ada daftar pertanyaan untuk asesmen diagnostik non kognitif. Kemudian untuk asesmen diagnostik kognitif, dan selanjutnya ada asesmen selama proses pembelajaran yaitu formatif. Pada pertemuan pertama, peserta didik diminta mengerjakan soal latihan dari buku paket. Pada pertemuan kedua, peserta didik diberikan penugasan secara kelompok dengan mengklasifikasikan macam-macam peralatan dan perlengkapan arsip dalam bentuk mind mapping. Kemudian yang ke pertemuan ketiga, peserta didik diberikan tugas individu dengan mengerjakan kuis melalui quizzes. Kemudian yang pada pertemuan keempat, peserta didik diminta melakukan praktek penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad. Kemudian untuk asesmen sumatifnya ada pilihan ganda dan ada uraian. Dan untuk pengayaan dan remedial, pengayaan akan diberikan tugas untuk melakukan sebuah pengamatan pada lingkungan sekolah, kemudian berikan contoh kegiatan mengelola arsip pada lingkungan sekolah dari tahap awal sampai akhir pada pengelolaan arsip. Kemudian untuk remedialnya akan diberikan tugas untuk pembuatan makalah dengan menganalisis jenis-jenis arsip, peralatan arsip, perlengkapan arsip, serta sistem penyimpanan arsip. Dan untuk refleksi ini ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Dan untuk lampiran pada lembar kerja peserta didik, yang pertama untuk soal prakteknya, lakukanlah penyimpanan arsip berdasarkan sistem penyimpanan arsip sistem abjad. Prasyaratnya peserta didik telah memenuhi syarat pengetahuan 80% dalam materi sistem penyimpanan arsip. Alat dan bahannya ada alat tulis, filing cabinet, stempel, bahan arsip, yaitu surat masuk dan surat keluar. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, bentuklah kelompok masing-masing terdiri dari 2 orang, kemudian mulailah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad. Yang ketiga, lakukan praktek dan kerjasama dengan kelompok dalam penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad, kemudian selesaikanlah praktek penyimpanan arsip dengan sistem abjad dari awal hingga akhir dengan baik dan benar. Untuk penilaiannya 20% kerjasama atau kontribusi dalam penyusunan tugas kelompoknya. Kemudian 60% kelengkapan dari materi dalam hasil penugasan kelompok, yaitu mind mapping dan hasil penyimpanan arsip. Kemudian untuk yang ketiga ada 20% dari ketepatan waktu mengerjakan. Kemudian ini ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Ada beberapa. Kemudian ada rangkuman, kemudian glosarium dan
daftar rujukan. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata atau salah kata, mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.